Banyak tanda bahaya yang semakin nyata di bulan ini. Bencana alam datang dengan semua yang menakutkan. Banjir masih terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Sementara itu, gunung meletus, gempa bumi, bahkan tsunami besar juga menjadi ancaman yang tidak boleh diabaikan. Di tengah gempuran bencana-bencana besar, kondisi perekonomian nasional juga mengalami persoalan. Sebab, ekonomi sedang memasuki masa krisis akibat konflik yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah. Lalu, mungkinkah terjadi krisis politik sebagai buntut krisis ekonomi? Benarkah di tahun ini akan ada sejumlah artis yang ditangkap polisi karena kasus narkoba? Lantas, siapa saja artis yang akan bercerai? Mencekam. Suasana sungguh mencekam. Kondisi kehidupan akan semakin sulit karena banyak gejolak yang akan terjadi. Tidak hanya gejolak yang terlihat, tapi juga gejolak yang tidak tampak. Bencana alam juga terus berkecamuk, nyaris setiap saat di semua daerah. Banjir besar misalnya akan melanda beberapa wilayah dengan kondisi yang semakin parah. Gempa bumi hingga tsunami juga menjadi ancaman serius karena bisa memakan banyak korban jiwa. Belum lagi ancaman Gunung Merapi yang bahkan bisa menenggelamkan sebuah desa. Tapi benarkah kehidupan akan semakin berat karena ada krisis ekonomi? Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tetap selamat? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Banyak pertanda alam yang mengarah ke bencana besar. Suasana kebatinan manusia juga sedang tidak kondusif. Velin Ratu Ayu yang dikenal sebagai seorang peramal melihat akan terjadi banyak konflik antar masyarakat. Salah satu yang paling mengerikan adalah gesekan panas yang akan terjadi di kawasan timur Indonesia. Karena dampaknya bisa lebih serius hingga ancaman memisahkan diri dari Republik Indonesia. Secara spiritual, tanda-tanda kurang baik juga bermunculan lewat gejolak gunung berapi. Akan terjadi letusan dahsyat di sejumlah gunung berapi yang diyakini sebagai awal dari kehancuran bumi. Namun yang aku lihat di sini dari grafik garis bumi yang memang saat ini sudah mulai pecah dan tanda alam dari adanya beberapa gunung Merapi yang memang sudah erupsi, dan bahkan di sini aku melihat nanti tahun 2026 ini akan ada beberapa gunung Merapi yang akan meletus. Itu menandakan bahwa akan ada kejadian yang memang sangat mengerikan ya di tahun ini. Aku melihat di sini ada beberapa daerah yang berkaitan daerah konflik. Kemudian di sini aku melihat adanya potensi ada pertengkaran atau pertikaian antar suku, dan juga ini yang akan menentukan apakah Papua ini nanti masih akan di bawah Indonesia ataukah nanti akan di tangan orang asing ya. Fenomena alam semakin penuh dengan anomali. Sulit dibaca apalagi ditebak, sejumlah insiden kebakaran akan mencatatkan diri sebagai kebakaran paling parah. Tapi, jangan salah menduga, karena potensi banjir besar juga masih sangat tinggi meski tidak terlalu mendominasi. Karena di musim peralihan ini justru akan banyak terjadi kebakaran hebat. Dan aku melihat di sini masih dengan fenomena alam di mana curah hujan yang sangat kencang disertai petir dan juga angin yang sangat kencang ini juga akan menyebabkan ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan kebakaran yang hebat, bahkan pabrik, perkantoran, kemudian perumahan. Ini juga akan aku melihat di sini ada tanda merah yang menandakan adanya kobaran api yang sangat tinggi, bahkan beberapa daerah akan juga mengalami fase di mana banjir bandang ya, khususnya di wilayah Kudus, Pati, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Banten, Sulawesi, serta di bagian Sumatera ya. Tidak hanya gunung meletus,
Ancaman serius juga datang dari gempa bumi yang mengakibatkan terjadinya tsunami besar. Beberapa daerah yang memiliki potensi digempur tsunami adalah Sulawesi hingga Maluku. Meski dampak tsunami sangat parah, tapi sesungguhnya masih belum termasuk kategori gempa megatrust. Dan juga berkaitan dengan adanya potensi tsunami besar yang akan terjadi di Indonesia ya. Tapi ini juga belum merujuk kepada megatrust ya. Aku melihat potensi tsunami yang besar ada di wilayah daerah Sulawesi dan juga daerah Halmahera ya atau Maluku ya. Potensi tsunami yang sangat tinggi ini ada di wilayah Sulawesi dan juga Maluku, Lombok, di daerah Pati ya khususnya, dan juga wilayah perairan Bali. Gambaran yang diterima Velin Ratu Ayu, tsunami besar ini memang sangat menakutkan karena banyak korban berjatuhan. Sesungguhnya, tsunami ini masih tergolong kecil karena tidak melebihi tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Tapi, tsunami besar yang mengancam keselamatan jiwa manusia akan memberi kerusakan yang sangat dahsyat. Apalagi, menyerbunya air laut ke daratan terjadi saat sebagian besar penduduk pesisir sedang beristirahat. Jadi kalau aku lihat tsunami ini potensinya hampir serupa dengan yang terjadi di Aceh ya di tahun yang lalu, dan bahkan ini juga nanti akan menyebabkan hilangnya suatu desa ya, karena memang ini adalah berkaitan dengan tahun penuaian karma. Aku lihat di sini adanya kerusakan alam juga yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Hujan deras yang sama sekali belum hilang di tengah musim tidak hanya membawa banjir, tapi juga mengundang banyak virus penyakit. Penyakit yang terjadi sebagai akibat mutasi virus bisa berubah menjadi mesin maut jika tidak diantisipasi dengan baik. Ganasnya virus ini bisa mengancam keselamatan jiwa. Virus akan menyebar lewat udara, sehingga potensi terjadinya wabah penyakit semakin meningkat. Akan ada beberapa juga aku melihat di sini kejadian yang berkaitan banyak terserang hanyut ya, banjir, ada juga berkaitan dengan adanya penyakit ya. Ini adalah penyakit yang mutasinya virus ini disebarkan dari udara ya, dan juga bermutasi kepada hewan ya. Aku melihat di sini potensi yang di tahun ini saya melihat adanya potensi demam berdarah yang disertai dengan sesak nafas, kepala pusing, dan bahkan juga ini hampir melumpuhkan syaraf di otak, dan juga aku melihat di sini adanya potensi penyakit lain juga yang berkaitan dengan daerah usus pencernaan ya. Tidak hanya bencana banjir, gempa bumi dan gunung meletus. Ancaman yang tak kalah serius datang dari putusnya pasokan listrik. Dampak yang kemudian ditimbulkan sangat luas karena menyangkut banyak hal. Salah satu yang paling nyata adalah terjadinya krisis global yang ternyata bisa berdampak ke tanah air. Kesulitan hidup dengan sendirinya makin parah karena di saat semua orang sedang bergerak menyelamatkan diri dari berbagai bencana, tiba-tiba dihajar oleh ambruknya perekonomian. Kemudian aku melihat juga di tahun 2026 ini akan ada gejala atau ya tanda-tanda akan adanya kerusakan kelistrikan dan juga mengakibatkan internet mati di tahun ini, dan itu juga nanti akan menyebabkan adanya krisis moneter ya di Indonesia. Maka di tahun ini juga aku melihat adanya tanda-tanda berbagai macam konflik secara ekonomi dan politik Indonesia. Di tahun 2026 ini perkiraan aku September sampai dengan akhir Desember tahun 2026, dan mungkin ini juga perkiraan aku krisis moneter ini juga akan terjadi sampai dengan 2027 ya. Tapi, benarkah kondisi perekonomian nasional yang memburuk adalah dampak dari perang di kawasan Timur Tengah? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Situasi semakin mencekam. Kondisi itu dipicu oleh beban hidup masyarakat yang semakin berat sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi. Jika sudah seperti itu, dibutuhkan langkah serius agar situasi tetap terkendali.
Karena biasanya semua kebutuhan pokok akan bergerak naik. Situasi semakin memprihatinkan karena gagal panen terjadi di mana-mana. Hal itulah yang membuat semua harga semakin tinggi. Perekonomian di tahun 2026 aku melihat ada sudah mulai gejala-gejala adanya pergolakan atau pelonjakan dari bahan bakar ya. Kemudian ini yang akan menyebabkan adanya kenaikan bahan pokok ya, bahan pokok makanan juga yang menyebabkan nanti masyarakat di sini akan kesulitan. Bahkan aku melihat di sini dengan adanya bencana-bencana alam yang terjadi di tahun 2026, maka di sini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gagal panen. Maka ketika gagal panen ini, maka kita juga akan sulit untuk mendapatkan bahan makanan pokok seperti beras, kemudian juga seperti sayuran dan bahan-bahan lainnya. Dan ini juga yang aku khawatirkan, dan ini juga akan menimbulkan perekonomian yang jatuh di tahun 2027. Sementara itu, dari dunia selebriti, berbagai peristiwa menakutkan juga akan terjadi. Velin Ratu Ayu menyebutkan akan ada 2 selebriti yang terseret kasus narkoba. Tapi tidak hanya masalah psikotropika, kasus-kasus perceraian juga masih akan terjadi. Velin memperkirakan setidaknya ada 3 pasangan selebriti yang rumah tangganya akan runtuh. Di tahun 2026 aku melihat di sini hanya 1-2 orang ya yang akan terkena kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu seorang selebgram atau seorang selebriti ya, dengan inisialnya adalah S dan inisialnya adalah E. Untuk kasus perceraian di sini di tahun 2026 ya, aku melihat di sini ada 3 ya, aku melihat ada 3 orang berkaitan dengan perceraian. Inisialnya adalah A, inisialnya adalah O, dan juga inisialnya adalah M. Ini benar-benar menyedihkan karena tidak hanya perceraian yang akan mendominasi, tapi juga perselingkuhan. Velin Ratu Ayu melihat ada skandal asmara terlarang yang akan terbongkar. Yang lebih mencengangkan lagi, pelakunya adalah orang-orang yang sangat dikenal masyarakat. Di tahun 2026 akan muncul nanti sebuah kasus di mana ini adalah berkaitan dengan kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi antara sosok ternama ya dari kalangan selebriti dan juga sosok dari kalangan politikus, dan aku tidak bisa sebut namanya. Perekonomian nasional memang mencemaskan sebagai akibat dari krisis global yang semakin berat. Sementara itu, dari kalangan selebriti juga terjadi banyak persoalan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan agar bisa menjalani tahun ini dengan lebih baik? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kehidupan di tahun 2026 memang tidak mudah. Banyak problematika yang sulit dipecahkan. Mulai dari bencana alam hingga krisis moneter yang membuat suasana kebatinan tidak tenang. Agar selamat dalam melangkah di tahun ini, Velin Ratu Ayu menyarankan beberapa hal yang sangat krusial. Velin juga mengingatkan agar tidak melakukan kesalahan. Hal-hal yang harus dihindari di tahun 2026 adalah biar bagaimanapun kita sebagai manusia pasti akan mengalami sebuah proses dalam kehidupan. Namun ketika kita ingin mengambil suatu langkah atau keputusan, kita harus dipikir ulang baik dan buruknya. Apakah itu nanti baik, apakah nanti tidak baik untuk diri kita. Banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang hanya karena dia mengejar materi atau mengejar karir, pada akhirnya dia menjerumuskan diri dia pada suatu permasalahan. Maka kurang-kurangilah untuk
melihat ya kesuksesan orang lain, tapi lebih berkaca kepada diri sendiri dan juga mempertebal iman dan kekuatan dalam diri kita dengan itu tadi ya, dengan perbaikin ibadahnya, dan juga mudah-mudahan alam semesta juga bisa memberikan support kepada kita. Maka untuk alam semesta juga hindarilah untuk merusak lingkungan dan alam semesta, dan sayangilah, cintailah alam semesta kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Jalan hidup memang tidak mudah dipahami, selalu penuh tanda tanya yang diselimuti misteri sangat tebal. Peristiwa bencana alam hingga teror krisis moneter kini sedang menghantui masyarakat, sehingga hari-hari semakin tidak tenang. Tapi semogalah semua yang menakutkan itu tidak terjadi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini, dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.